والتوفيق على الإيمان وصحة ويقين وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada mushaf Al-Quran halaman 129, yaitu Al-An'am ayat 9 sampai 18 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 10. Walaqadistuhzi'a. Ini dal boleh didhamma menjadi walaqadistuhzi'a. Karena asalnya itu walaqad ustuhzi'a. Nah, maka ketika dibaca sambung boleh saja walaqadistuhzi'a. Kemudian ayat 10 yastahzi'un, ini hamzahnya boleh dihilangkan menjadi yastahzun. Dan ini qiraah Abu Ja'far saja. Selain itu semuanya membaca yastahzi'un. Ayat 13 wa huwa, ini haknya boleh disukun menjadi wa huwa. Dan ini berlaku untuk setiap ayat yang seperti itu. Termasuk ayat 14, ini ada wa huwa, maka boleh dibaca sukun. Kemudian masih ayat 14, ini ya-nya boleh di fathah menjadi inniya. Dan ini seperti juga pada ayat 15, inni atau inniya. Kemudian ayat 16, yusraf, boleh dibaca yasrif. Terjemahnya berubah sedikit tentu saja karena bacaan yang berbeda. Kemudian ayat 17, 18 ada fahwa, wahwa, wahwa. Nah, ini semuanya sama, yaitu haknya boleh di dhammah, boleh juga di sukun. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bacaan ini adalah bacaan yang benar karena diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 9. Walau dan kalaulah ja'alnahu, kami menjadikan nabi, menjadikan rasul, malakan, seorang malaikat, la ja'alnahu, sungguh kami jadikan dia itu rajulan, seorang laki-laki, seorang manusia yang laki-laki. Walalabasna, dan sungguh betul-betul, dan sungguh kami membuat rancu alaihim terhadap mereka,
ma yalbisun, apa yang mereka itu rancu terhadapnya. Ayat ini bersambung dengan ayat yang sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya orang-orang kafir mengatakan laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak ada malaikat yang turun ke bumi bersama Nabi Muhammad SAW? Supaya malaikat ini bisa berkata, wahai orang-orang Quraisy, ini Muhammad betul-betul Nabi, utusan Allah. Saya malaikat, saya sebagai saksinya. Nah, maka Allah jawab, andaikan kami turunkan malaikat, pasti dia membawa siksa. Karena tugasnya malaikat seperti itu, diturunkan membawa siksa. Andaikan Rasul yang diutus itu adalah seorang malaikat, ya pasti kami jadikan sebagai manusia. Kenapa? Karena kalau malaikat turun dalam bentuk malaikat, kemudian menyampaikan risalah dakwah Islam ini, tidak mungkin kita bisa dialog dengan malaikat. Malaikat terbuat dari sinar, kita manusia terbuat dari badan seperti ini. Malaikat bentuknya sangat besar, sementara kita manusia bentuknya kecil-kecil. Nah, tidak akan bisa dialog dengan malaikat. Kita melihat malaikat langsung lari pasti, karena ketakutan melihat bentuknya malaikat yang sangat besar. Nah, maka usulan supaya Nabi Muhammad itu adalah bukan seorang manusia, tapi adalah seorang malaikat, atau usulan bahwasanya Nabi Muhammad itu hendaklah datang ke bumi ini bersama malaikat, tidak sendirian, tidak seorang diri, maka itu hanya usul-usulan belaka yang sebenarnya tujuan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan ada malaikat turun betul, mereka tidak akan bisa bicara dengannya, pasti lari semuanya karena ketakutan. Dan pasti akan dijadikan sebagai rojul, sebagai manusia supaya bisa dialog dengan manusia-manusia yang lain yang didakwai oleh malaikat ini. Nah, kalau dibentukkan sebagai manusia, ya pasti mereka rancu lagi. Ini betul nggak malaikat ini? Ini malaikat kok bentuknya manusia? Rancu lagi, tidak mau beriman lagi. Nah, maka intinya mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya usulan belaka, bukan betul-betul ketika dilakukan oleh Allah usulan ini pasti mereka akan beriman, tidak sama sekali. Maka Allah memberikan tasliyah kepada Nabi Muhammad. Tasliyah itu menghibur, yaitu Allah menyampaikan ayat yang ke-10 ini sebagai hiburan untuk beliau. Apa kata Allah? Walaqad, dan sungguh-sungguh ustuhzi'a, telah diejek, dirusulin para rasul-rasul min qablika, sebelum engkau. Fahaqa, maka meliputi billadzina sakhiru minhum, terhadap orang-orang yang mengejek para nabi tadi, para rasul tadi. Maka nubihi yastahzi'un, sesuatu yang mereka memperolok-oloknya, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya Allah, tidak usah kamu sedih wahai Nabi Muhammad dengan ejekan kaummu, dengan usul-usulan kaummu tadi, tidak usah sedih karena nabi-nabi sebelumnya semuanya mengalami nasib yang sama. Semua nabi yang membawa kebenaran itu pasti ada yang menentangnya. Itu sudah sunnatullah. Tidak mungkin orang membawa kebenaran kemudian tidak ada musuh, tidak mungkin sama sekali. Nah, maka Allah katakan di sini, rasul-rasul sebelummu juga ustuhzi, diejek. Apa ejekan mereka terhadap rasul-rasul sebelumnya? Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Hijr ayat 6. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Dan mereka mengatakan, wahai orang yang mendapatkan wahyu, sungguh kamu gila. Nah, ini contoh saja bagaimana ejekan orang-orang kafir terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu susah terhadap ejekan itu sudah merupakan sunnatullah. Maka Allah katakan, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Apa yang mereka ejekkan, yaitu siksa Allah, betul-betul terjadi pada mereka. Nabi Nuh misalnya mengancamkan, kalau tidak beriman nanti disiksa oleh Allah. Allah betul kirimkan air bah, nah, maka disiksa semuanya. Itulah yang dimaksud meliputi mereka apa yang mereka ejek, yaitu siksa Allah menyerang mereka tanpa mereka bisa lari sama sekali. Ayat 11 Allah mengatakan, kul, katakanlah, siru, berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Tsummanzuru, kemudian perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana, adalah aqibatul mukadzibin,
akibatnya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah kita disuruh oleh Allah untuk berpikir, tafakkur, memikir, memperhatikan bagaimana nasib umat-umat terdahulu yang kafir terhadap Rasul mereka akhirnya disiksa oleh Allah sehingga tidak ada sisanya. Yang ada hanya bekas-bekas bangunan dan kampung-kampung mereka, bekas-bekasnya saja. Misalnya seperti di Saudi itu ada namanya Madain Soleh. Nah, itu bekas kampung-kampung Nabi Soleh itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa puing-puingnya yang menunjukkan bahwa betul-betul kisah yang disebutkan dalam Quran itu benar-benar ada. Mereka membuat rumah dari gunung-gunung. Jadi gunung itu mereka gerowongi kemudian dibuat jadi rumah. Sehingga mereka adalah orang-orang yang kuat. Mana ada Pak orang zaman sekarang bisa membuat rumah dari gunung-gunung yang ada di gerowongi begitu. Orang dulu lebih kuat daripada orang sekarang. Tapi ternyata kekuatan mereka di hadapan Allah tidak ada gunanya, mereka tidak tersisa sama sekali. Nah, itulah yang dimaksud berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah. Itu maksudnya disuruh apa? Tafakkur, berpikir. Jadi bukan berarti kita harus berjalan keluar rumah, tidak harus begitu. Tafakkur saja sudah berarti itu kita berpikir, berjalan dengan pikiran kita. Demikian yang saya paham dari penafsiran Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir mengatakan maksudnya fakiru fi anfusikum. Pikirlah dalam diri kalian, wangduru, perhatikanlah bagaimana umat-umat terdahulu. Jadi bukan kita disuruh berjalan menuju tempat-tempat bekas-bekas siksa Allah, kemudian kita disuruh masuk ke sana, potret-potret sana. Tidak begitu. Karena justru ada larangan dari Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan masuk ke kampung-kampung orang-orang yang disiksa oleh Allah. Illa an takunu bakin, kecuali kalau kalian masuk ke sana menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau tidak menangis, maka tidak usah masuk ke kampung-kampung tersebut. La yusibukum ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang sudah menimpa mereka. Jadi kalau kita mendatangi Madain Soleh, bekas-bekas kampungnya Nabi Soleh yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita masuk ke sana tapi nangis. Nggak nangis, jangan masuk, kata Nabi SAW. Kenapa? Khawatir kita mendapatkan siksa seperti siksaan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang ini kerajaan Saudi mungkin agak pusing atau gila atau gimana, nggak paham saya. Jadi Madain Soleh itu malah katanya wallahu alam mau dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, kalau betul itu seperti itu, kalau betul ya saya nggak tahu ya. Kalau betul itu satu sikap yang salah. Kenapa salah? Disuruh oleh Nabi kalau masuk ke kampung tadi nangis. Lah ini malah dijadikan tempat wisata. Mana ada Pak orang kalau tempat wisata nangis-nangis. Ke tempat wisata kan untuk bersenang-senang. Berada di situ kemudian motret-motret di sana, kemudian memajang dirinya di situ, kemudian dipotret di situ sebagai apa? Kenang-kenangan pernah ke sana. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, apakah memang mereka melakukan seperti itu atau tidak, itu hanya berita-berita yang kita baca. Kalau benar, maka itu satu sikap yang tidak benar. Kita lanjutkan ayat 12. Allah mengatakan, "Qul katakanlah, liman, milik siapakah? Ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wal ardi dan bumi." Qul katakanlah, lillah, milik Allah. Kata bahwa Allah telah menetapkan ala nafsihi terhadap dirinya ar-rahmah, memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. La yajma'annakum, sungguh betul-betul Allah akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah, kepada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan pada hari kiamat. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan terhadap diri mereka sendiri. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman, yaitu tidak beriman terhadap hari kiamat tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di langit-langit dan bumi itu adalah lillah, milik Allah. Artinya hanya Allah yang berkuasa terhadap apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di langit dan bumi ini. Allah yang bisa menggerakkan mereka, Allah yang bisa menghentikan mereka. Adanya matahari berputar, bulan berputar, dan sebagainya ini Allah yang menjalankan. Kita tidak bisa.
angin diarahkan ke utara atau selatan atau timur atau barat, itu Allah yang melakukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan juga bahwa Allah telah menetapkan bahwa dirinya pasti memberikan rahmat. Apa maksudnya ini? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Inna rahmati ghalabat ghadabi. Lama qadallahu al-falqa. Ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan, kataba fi kitabi, maka Allah pun menulis di dalam kitabnya, fahuwa indahu fawqal arsh, maka tulisan itu ada di hadapan Allah di atas singgasana Allah. Apa tulisannya? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, ghalabat ghadabi, mengalahkan murkatu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi rahmat Allah jauh lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti. Sehari-hari kita melakukan maksiat, tapi Allah masih kasih saja nafas kepada kita. Sehari-hari kita melakukan maksiat, tapi masih saja Allah kasih rezeki kepada kita. Bahkan banyak orang kafir sehat badannya, banyak orang kafir yang hartanya banyak. Nah, ini berarti karena Allah Subhanahu wa taala memang sangat maha rahmat. Meskipun kepada orang kafir sekalipun, Allah masih berikan rahmatnya ketika di dunia ini. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Allah pasti mengumpulkan manusia pada hari kiamat, yang hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada keraguan, pasti terjadi. Adapun orang-orang kafir ragu, itu bukan urusan. Karena itu adalah satu keburukan yang ada pada mereka. Ketika mereka tidak bisa meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Kuasa dan itu sudah terbukti. Langit bumi Allah yang menjalankan. Nah, kalau Allah Maha Kuasa seperti itu, maka untuk membangkitkan manusia setelah mati, ini sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan lagi pada ayat 13. Walahu, dan hanya milik Allah, masakana, apa saja yang tenang, fil laili, baik di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Wahwa, dan dia Allah, as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk itu hanya ada dua macam. Ada yang bergerak, ada yang diam. Allah di sini mengatakan milik Allah semua makhluk yang diam, yang tenang. Maksudnya makhluk yang tenang maupun yang bergerak, semua milik Allah. Sekarang ini kita bergerak karena kita belum tidur. Nanti malam kita akan tenang, diam. Nah, baik yang bangun maupun yang tidur, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disebutkan masakana, makhluk yang diam. Sementara makhluk yang bergerak tidak disebutkan, itu karena sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Kita lihat dengan mata kepala kita, makhluk memang cuma ada dua macam. Ada yang gerak, ada yang diam. Meja ini diam, laptop ini diam, mic ini diam, karpet ini diam. Manusia bergerak, nyamuk bergerak, anak-anak kecil pas sholat maghrib rame bukan main, bergerak juga. Nah, saya juga heran Pak, di masjid ini kok Masya Allah, makmurnya bukan main gitu. Tapi makmurnya pas tengah-tengah sholat saja ya. Nah, begitu sholat selesai kok kurang makmur gitu. Yang pengajian sedikit, tapi pas sholat Masya Allah, makmurnya bukan main. Sampai kekhusyuannya jadi hilang gara-gara teriakan-teriakan para anak-anak kecil itu. Ya, mudah-mudahan anak kecil itu bisa dirapikan sehingga sholat kita bisa lebih tenang lagi. Anak kecil jangan dilarang ke masjid, tapi hendaklah dilarang untuk ramai-ramai di masjid. Baik, kembali ke sini. Jadi Allah menyebutkan makhluk yang diam bukan berarti hanya makhluk yang diam yang dikuasai oleh Allah, tapi makhluk yang bergerak tidak disebutkan karena sudah bisa dipahami. Maka ayat ini mirip dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 81. Allah mengatakan wa ja'ala lakum sarabil. Allah membuat untuk kalian pakaian-pakaian taqikumul harra, yang menjaga kalian dari panas. Baju ini tidak hanya menjaga dari panas, tapi panas dan dingin. Ketika musim panas, kita terjaga dengan baju kita dari sengatan matahari.
Ketika musim dingin kita terjaga dengan baju kita dari angin yang sangat dingin. Nah, tapi di sini hanya disebutkan panas saja. Kenapa? Karena yang dingin itu sudah bisa dipaham bahwa kalau panas itu kita terjaga darinya, maka dingin pun juga kita terjaga darinya. Nah, mirip dengan ayat ini. Kemudian ayat 14, Allah mengatakan, "Qul katakanlah, aghairallahi, apakah kepada selain Allah, attakhidhu waliyan, saya menjadikan seorang wali." Wali itu maksudnya pengurus. Padahal Allah adalah fatiris samawati, pencipta langit-langit, wal ardi dan bumi. Wa huwa yut'im, dan Allah itulah yang memberi makan, memberi rezeki. Wala yut'am, dan tidak diberi makan. Allah tidak perlu diberi makan. Qul katakanlah, inni ya umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan an akuna, bahwasanya aku menjadi awwal man aslam, pertama kali yang Islam, yang tunduk kepada Allah. Islam itu artinya tunduk, pasrah. Wala takunanna, dan betul-betul janganlah engkau menjadi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Maksud ayat ini adalah tidak sepantasnya kita menyembah selain Allah. Padahal hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Karena Allah itu fatiris samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Apa makna fatir? Fatir itu menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, itu fatir. Sehingga tidak bisa disebut fatir kecuali Allah. Manusia tidak ada yang menciptakan sesuatu tanpa contoh, enggak ada. Penemu misalnya pesawat terbang, itu tidak bisa disebut fatir. Kenapa? Dia hanya mencontek burung yang diciptakan oleh Allah. Melihat burung nggak bisa terbang, nah, dia contek sehingga dia membuat pesawat terbang. Itu pun melalui tahap yang sangat panjang. Pesawat terbang yang dulu pertama kali muncul tidak seperti yang sekarang kita naiki. Demikian juga kapal, penemu kapal, apakah dia disebut fatir? Tidak. Karena hanya meniru ikan-ikan yang diciptakan oleh Allah. Setelah itu mereka berpikir gimana caranya supaya bisa membuat makhluk yang bisa seperti ikan ini, berlayar di lautan dan bisa menyelam. Nah, maka yang fatir itu hanya Allah, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian Allah itu yut'im, memberi makan. Wala yut'am, tidak perlu diberi makan. Karena memang Allah tidak perlu makanan. Yang perlu makanan itu menunjukkan dia lemah. Adapun Allah Maha Kuat, maka salah satu nama Allah adalah Al-Qawi, yang Maha Kuat, Al-Matin, yang Maha Kokoh. Maka contoh kuatnya Allah adalah tidak perlu makanan. Selain Allah Subhanahu wa taala perlu makanan. Loh, katanya malaikat tidak makan. Betul, malaikat tidak makan, tapi tidak makan seperti makannya manusia. Mereka makan yang lain. Mereka membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu perlu makanan. Makanan mereka tidak seperti makanan manusia. Kalau kita makan nasi, mereka melakukan wirid-wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wirid-wirid tersebut. Kemudian ayat ini dibaca yut'am. Tidak boleh dibaca dengan bacaan yang lain. Adapun sebagian qiraah membaca yat'am, ini adalah termasuk qiraah yang syadzah. Qiraah yang syadzah itu adalah qiraah yang tidak boleh untuk kita jadikan sebagai bacaan Quran. Yang boleh dijadikan sebagai bacaan Quran qiraah yang bagaimana? Qiraah yang mutawatirah. Lah terus ngertinya ini mutawatir, ini syadz. Gimana caranya? Perlu ilmu. Namanya ilmu qiraat Al-Qur'an. Nah, maka tempatnya bukan di sini, tapi sekedar ini saya sampaikan bahwa bacaannya ini hanya boleh wala yut'am. Tidak boleh dibaca wala yat'am. Karena apa? Bacaan yat'am, yakni di fathah, ini adalah bacaan yang tidak mutawatir. Tapi maknanya benar. Wa huwa yut'im, Allah itu memberi makan. Wala yut'am, tidak pernah Allah itu makan. Kalau yut'am apa? Makan. Kalau yang tadi apa? Yut'am. Allah tidak diberi makan. Memang benar, Allah tidak makan dan Allah tidak diberi makan.
Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah awwal man aslam, orang yang pertama kali Islam. Maksudnya yang pertama kali Islam dari umat akhir zaman. Karena umat itu oleh Allah dibagi dua, ada umat awal, ada umat akhir. Umat awal adalah sejak Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai kiamat, ini namanya umat akhir zaman. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa usia dunia ini sejak Nabi Muhammad SAW sampai dengan kiamat itu adalah tersisa sepertiga usia dunia. Tapi hadisnya apa? Tidak sahih. Jadi misalnya usia dunia itu 3000 tahun misalnya. Maka mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu adalah 2/3-nya. Sepertiganya adalah dari Nabi Muhammad sampai dengan kiamat. Nah, sayangnya dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa tahun kita nggak ngerti pastinya, nggak ada yang tahu. Sehingga kita juga tidak akan tahu dari Nabi Muhammad sampai kiamat itu nunggu berapa tahun lagi, nggak ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu berarti kita mengetahui hari kiamat, padahal Allah sudah menetapkan dalam banyak ayat yang mengetahui kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 15. Qul katakanlah, inni akhafu, sesungguhnya saya takut, in asaitu rabbi, jika aku durhaka kepada pemilihanku. Takut apa? Adzab yaumin azim, siksaan hari yang besar. Yang dimaksud hari yang besar adalah hari kiamat. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang durhaka kepada Allah maka berhak untuk disiksa besok pada hari kiamat. Kecuali kalau diampuni oleh Allah. Maka kalau sudah diampuni oleh Allah tidak mendapatkan siksa. Sebenarnya berhak mendapatkan siksa. Nah, durhaka kepada Allah itu apa bentuknya? Durhaka kepada Allah yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang melakukan syirik sampai mati, maka tidak mungkin dapat ampunan Allah, tidak bisa. Tetapi kalau dosanya selain syirik, mau zina, mau mencuri, mau korupsi, mau riba, mau apapun juga, sampai mati belum tobat, nah itu masih bisa mendapatkan ampunan Allah dengan syarat kalau Allah memberikan ampun. Kalau tidak, ya enggak. Maka dosa bisa dibagi dua. Ada yang tidak mungkin diampuni oleh Allah kalau sampai mati belum tobat darinya, yaitu syirik. Ada yang dosa yang masih bisa ada kemungkinan diampuni oleh Allah meskipun sampai mati belum tobat, yaitu dosa-dosa lain selain syirik. Nah, dosa-dosa lain selain syirik ini masih bisa dibagi dua lagi. Yang pertama adalah syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Syubhat contohnya apa? Misalnya keyakinan-keyakinan sesat. Kelompok firqah Syiah, firqah Mu'tazilah, firqah Qadariyah, dan semua firqah-firqah sesat selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu berarti termasuk penyakit-penyakit syubhat. Mereka durhaka kepada Allah dengan syubhat yang ada pada benak mereka. Meyakini sesuatu yang salah dianggap sesuatu yang benar. Nah, ini termasuk maksiat syubhat. Yang kedua maksiat syahwat. Misalnya tadi ya, mencuri. Nah, ini berarti menuruti syahwatnya untuk mencuri. Berzina, berarti menuruti syahwatnya untuk berzina, dan seterusnya. Nah, dua-duanya ini termasuk dari asaitu rabbi, durhaka kepada Allah, maka berhak untuk mendapatkan adzab yaumin azim. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namanya manusia tidak akan pernah lepas dari maksiat. Tidak mungkin ada manusia tidak berbuat maksiat, tidak mungkin, selain para nabi saja. Maka marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam satu hari kita membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi sebanyak berapa? 100 kali. Rasulullah mengatakan, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah pemelihara kalian. Inni astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya. Kull yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Dan maka kata guru-guru kami,
Ucapkanlah astaghfirullahal azim wa atubu ilaih sehari 100 kali. Waktunya kapan? Bebas. Bangun malam tahajud, kemudian duduk istighfar 100 kali. Habis itu tidur lagi karena masih terlalu malam, boleh. Atau sholat tahajud, habis selesai sholat tahajud kemudian duduk astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 100 kali, boleh. Atau paginya 50, sorenya 50, enggak apa-apa. Yang penting seharinya berapa? 100 kali. Ini PR, Pak, ya. PR untuk semua kita yang sudah istiqomah lanjutkan, yang belum melakukan silakan dilakukan. Ayat 16, "May yasrif anhu." Barang siapa yang Allah memalingkan darinya siksaan tersebut, yauma idzin, pada hari itu, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah merahmati dia. Wadzalika, dan itulah al-fawzul mubin, keberuntungan yang nyata. Jadi keberuntungan yang nyata, yang hakiki, itu adalah kalau kita selamat dari siksa neraka. Kita masuk surga, itu keberuntungan hakiki. Adapun keberuntungan yang lain itu hanya keberuntungan kecil-kecil saja. Keberuntungan fata morgana. Misalnya kita bisnis dapat untung berkali-kali lipat. Mengeluarkan duit 100.000, labanya 1 juta. Nah, untungnya berkali-kali lipat ini. Nah, itu hanya fauzul qalil. Itu hanya keberuntungan kecil, yang sedikit, yang fata morgana. Kalau keberuntungan yang nyata ya adalah kita selamat dari siksa Allah di akhirat. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Ayat 17. Wa iyamsaskallahu, dan apabila Allah mengenakan kepada engkau bidurin, satu madarat, fala kashifalahu, tidak ada yang bisa menyingkap terhadapnya, illahu, kecuali dia Allah. Wa iyamsaska bi khairin, dan apabila Allah menyentuhkan terhadap engkau kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dia Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Maksudnya adalah yang mampu memberikan manfaat maupun madarat hanya Allah. Selain Allah nggak bisa. Saya sakit, datang ke dokter, dikasih obat, sembuh. Berarti Pak Dokter bisa memberi manfaat? Tidak. Pak Dokter itu hanya perantara saja. Buktinya beberapa kali Pak Dokter tidak membawa kesembuhan. Anak panjenengan sakit kulit, datang ke dokter kulit, spesialis kulit, habis banyak duit, tapi nggak sembuh. Ya kan? Pernah kan? Nah, berarti kesembuhan bukan dari Pak Dokter. Obat itu saya minum, kemudian saya sembuh, betul. Obat tidak bisa memberi manfaat. Buktinya kita sering beli obat tapi nggak pas. Sakit gigi, datang ke apotek, minta obat sakit gigi, udah diminum, diserai sotu rujian. Nah, berarti obat tidak membawa manfaat. Adapun kalau membawa manfaat, itu karena Allah mentakdirkan. Ya. Allah mengizinkan, ini obat yang kamu makan, diizinkan oleh Allah memberi manfaat. Maka manfaat madarat hanya Allah yang pegang, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau saya sakit, Allah lah yang bisa menyembuhkan saya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma la mani'a lima a'tait." Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Allah juga mengatakan pada surat Fatir ayat 2, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah." Apapun rahmat yang dibukakan oleh Allah untuk manusia, fala mumsika laha, tidak ada yang bisa menahan. Wa ma yumsik, apapun rahmat yang ditahan oleh Allah, fala mursillahu, maka tidak ada yang bisa melepaskannya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semana dengan ayat yang kita baca ini. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan wahwa, dan dialah al-qahir, yang maha memaksa, fauqa ibadi, di atas para hamba-hambanya. Wahwa, dan dia Allah itu al-hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha banyak pengetahuannya atau maha tahu. Yang dimaksud Allah maha pemaksa itu adalah apapun Allah kehendaki tidak bisa ditolak oleh makhluknya. Mic ini kalau dikehendaki oleh Allah mati, dia akan mati, nggak bisa nyala. Mata kita ini kalau dikehendaki oleh Allah tidak bisa melihat, langsung padam saat itu juga. Saya bicara sekarang, bisa menggerak-gerakkan mulut saya, keluar suara. Panjenengan paham suara saya. Kalau Allah menghendaki untuk mulut ini dikunci, langsung saya tidak akan bisa bicara lagi.
Ada seorang naik mimbar ingin ceramah mengejek Quran. Begitu naik mimbar, dia membuka ucapannya mau mengejek Quran, langsung dikunci oleh Allah. Akhirnya aku nggak bisa ngomong. Kemudian dia minta izin turun dari mimbar karena nggak bisa ngomong lagi. Begitu turun dari mimbar, ngomong sama orang lancar lagi. Nah itu bagaimana kok bisa seperti itu? Itu namanya Al-Qahir. Allah itu maha pemaksa. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah tidak mungkin bisa ditolak oleh para makhluk-makhluknya. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu maha ali, maha tinggi. Nah, ketinggian Allah itu mencakup tiga hal. Zatnya tinggi, Allah di atas langit. Kekuasaannya tinggi, inilah dalilnya. Al-Qahiru fawqa ibadih. Sehingga tidak bisa ditolak kekuasaannya atau kehendaknya. Yang ketiga, sifat-sifatnya tinggi, tidak ada sifat yang rendah bagi Allah. Manusia siapapun juga, meskipun disifati dengan sifat-sifat yang tinggi, dia ini orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, tapi ada juga sifat rendah padanya. Misalnya, orang yang dipuji, dia orang yang sangat berani. Setiap ada perang selalu berada di depan. Tapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau sudah lelah, sudah tidak bisa perang lagi sudah. Dia istirahat layah-layah di belakang. Nah, lemah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya adalah maha tinggi. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada kesalahannya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Insya Allah kita lanjutkan halaman 130 pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.